Music Performance, Fun Talk, kami hadirkan dalam RRI Live Music. Hanya di RRI Net. Saat aku tertawa di atas semua, saat aku menangisi kesedihanku, aku ingin engkau selalu ada. Aku ingin engkau, aku kenang selama aku masih bisa bernafas, masih sanggup berjalan, ku kan selalu memujamu, meski ku tak tahu lagi engkau ada di mana. Dengarkan aku, ku merubah segalanya. Saat aku menangisi kekalahanku, aku ingin engkau selalu ada. Selama aku masih bisa bernafas, masih sanggup berjalan, ku kan selalu memujamu, meski ku tak tahu engkau ada di mana. Dengarkan aku, ku merindu. Selama aku masih bisa bernafas, masih sanggup berjalan, ku kan selalu memujamu, meski ku tak tahu lagi engkau
teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Jadi selamat datang nih di RRI Net Live Music. Tonton apa yang Anda dengar. Oke, pemirsa sekalian, RRI Net senang sekali rasanya aku Azriel Timothy. Dan aku Maritia Suari. Dan kita bakal temenin kalian untuk mandu acara RRI Net Live Music malam hari ini. Benar banget nih. Jadi pemirsa pendengar RRI Net, kamu bisa banget saksikan acara ini di malam hari ini langsung di RRI Digital yang bisa kamu download di App Store atau Play Store sesuai dengan HP kamu. Benar banget, dan malam hari ini Maritia ya, dan juga pemirsa RRI Net Live Music malam hari ini tentu aja acaranya kan live music ya. Gak mungkin gak ada musiknya. Iya dong. Masa kita yang nyanyi. Bener, gak mungkin kita berdua tiba-tiba nih menjadi host, tiba-tiba menjadi penyanyi. Iya, bisa aja sih. Bisa aja. Tapi aku lagi gak mau. Ya kita gak usah spill dulu ya keahlian kita yang sebaiknya nanti-nanti aja itu. Ya udah, langsung aja kita tanpa lama-lama lagi kita sambut bintang tamu malam hari ini dari Bali, yaitu Cakra. Oke. Mas Cakra kayaknya kok nggak familiar gitu ya, gimana ya? Kan penyiar Pro 2 juga. Oke. Ini kita pindah studio dulu ya pemirsa ya. Jadi karena ternyata ada hidden talent yang bisa banget untuk kamu saksikan sekarang juga. Betul. Kita langsung aja gak sih? Daripada kita basa-basi ya, kelamaan jadi basinya. basi ya. Jadi Cakra apa kabar nih? Mas Tunggar baik. Oke. Sangat basa-basi sekali ya. Gak apa-apa, kan emang gitu konsepnya ya. Tapi gimana nih kok tiba-tiba loh, biasanya siaran. Tapi kenapa tiba-tiba bernyanyi nih? Ada apa Jadi nih ini bernyanyi? sebenarnya emang hobi beneran atau job sampingan kah? Atau kayak gimana gitu? Apa dipaksa? Boleh storytelling dulu nih. Sebenarnya nyanyi emang udah dari dulu sih, dari SMP aku pertama kali nyanyi, ngeband. Lebih tepatnya ngeband gitu. Oke. Dan apa namanya, makin kesini kok ketagihan gitu, kayak dilihat orang terus mengasah bakat bernyanyi kan gitu kan. Maka dari itu ya udahlah, nyanyi sekalian jadi profesional gitu kan. Asik. Maunya sih kayak gitu ya. Jadi profesional. Emang boleh seprofesional itu ya pemirsa. Tapi lebih jauhnya nih, genrenya itu apa sih, arah musiknya kemana nih? Betul. Kalau genre dangdut enggak dong. Waduh. Tiba-tiba ya. Genrenya ke pop bisa, pop balad, rock juga masuk. Udah sih sekitar itu aja biasanya. Indie gitu. Indie, aduh iya tapi enggak gitu. Kayak iya lagi gitu. iya Kayak lagi. gitu ya. Oke, berarti genrenya menyesuaikan dengan mood nih. Iya benar. Menyesuaikan dengan mood. Kalau moodnya lagi sedih ya balad, kalau misalnya lagi semangat banget yang rock gitu. Tapi lumayan banyak juga ya genre yang dieksplor gitu ya. Nah, kira-kira boleh tahu nggak sih inspirasi bermusiknya ini selama ini siapa aja gitu? Aku dulu pertama kali main gitar gara-gara nonton Sheila on Seven. Oh, wow. Ya seperti yang kita tahu gitarisnya Eros Chandra gitu kan. Dengan Telecasternya gitu, kayak wih gila ganteng banget gitu kan. Asik. Salvoknya ke gantengnya ya, bukan skillnya ya. Bukan maksudnya. Enggak dong. Enggak maksudnya. Karismanya gitu ya. Ya orang-orang dengan terinspirasi, bergitar, bergitar kayak gitu tuh kok ganteng banget gitu, pengen gitu. Satu pertama gara-gara itu, habis itu kedua karena omku dulu ngejejelinnya Dewa 19, jadi kurang lebih ada Dewa 19-nya gitu. Asik. Kedewan-dewanan gitu. Kenapa kedewan-dewanan? Gak gitu dong Timothy. Abis itu makin kesini makin ngerambah ke apa ya, genre galau-galau gitu, ke Yovie and Nuno, Kahitna dan segala macem, ngikutin Dikta. Terus sekarang yang baru-baru ini lagi ngulik Pamungkas sih. Wow, keren-keren. Jadi beragam juga ya, bervariasi ya. Oke, karena nih solo banget nih ya konsepnya ya Cakra. Apakah ada band di belakang ini atau memang sendiri dari awal? Benar. Sebenarnya kalau band sendiri ada gitu, tapi di project yang ini solo gitu. Oke, kali ini datang solo ya. Kira-kira boleh tahu bandnya kemana kalau gitu? Bandku lagi 2 orangnya KKN gitu. Oh gitu, ya masa-masa KKN ya teman-teman ya. Berarti memang geng untuk bandnya ini mahasiswa semua ya? Iya, awalnya emang kebentuk gara-gara mahasiswa dulu tuh biasalah ya, mahasiswa semester 1 itu gabut, belum ada ngapa-ngapain. Kerjaannya cuma kuliah pulang gitu. Kupu-kupu ya? Iya, kupu-kupu. Jadi makanya
nambah hobi lah ya gitu, bikin band akhirnya. Oke. Oke. Nah dari awal kebentuk band ini sampai sekarang cover-cover lagu aktif atau sempet buat lagu sendiri nih bandnya kira-kira? Karena kebentuknya 2021 ke 2023 itu ngecover. Sebenarnya sampai sekarang masih ngecover juga gitu. Karena bandnya namanya The 2010s gitu. Jadi kita The 2010s. Oke. Jadi kita membawakan lagu-lagu di 2010-an gitu. Oke. Jadi buat yang Gen Z yang nggak tahu lagu 2010 kita kulik, kita bawain secara secara masa kini gitu. Lebih fresh lah ya. Tapi kalau misalnya lagu sendiri sih Astungkara ada ya. Astungkara ada ya. Karena soalnya lebih duluan solo projectnya yang ada lagu sendiri. Oh gitu. Oke. Nah itu latihannya gimana nih? Kan selama ini menjadi mahasiswa tapi tetap ada bandnya juga. Bener. Dan ada lagunya juga nih. Apalagi Gimana sekarang itu? ada yang KKN kan. Sekarang sih vakum dulu. Gara-gara ada KKN. Tapi dulu kalau misalnya waktu kuliah ya abis kuliah baru bisa latihan gitu. Kalau nggak biasanya seringnya sih latihan itu di weekend biar nggak ganggu sama sama waktu kuliahnya yang lain gitu. Oke, bisa gitu ya mahasiswa ya. Berarti memang ini bukan kupu-kupu dong jadinya berubah. Iya. Kula-kula. Apa tuh? Apa itu? Kuliah latihannya. Oke, tapi untuk kuliahnya aman juga dong ya pastinya ya. aman Oke, dong. ini keren nih. Takutnya nanti dosennya tiba-tiba nonton gitu ya. Oke, baik pemirsa, ini nampaknya memang lagi kesibukannya adalah double ya. Triple Double. nggak sih? Siaran juga. Iya lagi. Iya kan? Nyanyi juga, mahasiswa juga. Nah, itu gimana nih? Sibuknya tuh apakah lebih sibuk ke arah mana nih di akhir-akhir ini? Betul. Kenapa Kok ketawa? ya? Sibuknya ke arah mana nih akhir-akhir ini, Cakra? Sibuknya sekarang ya kuliah. Oke. Kuliah sih Oke. paling penting ya gitu karena sekarang juga lagi menyusun skripsi gitu Oke. ya. Tidak kunjung kelar. Nggak boleh gitu dong. Jangan, Semoga belum. kelar Ya, pastinya. belum kan. Habis itu Akan kelar gitu. ya siaran, habis itu nyanyi buat menghilangkan stres karena kuliah aja. Oke, jadi ini adalah selingan dari burnout-nya di kuliah juga ya. Oke, keren banget ya pemirsa. Ini juga bisa jadi inspirasi buat kamu. Betul. Apalagi nih mahasiswa-mahasiswa yang lagi gabut gitu. Apalagi Yes. sekarang udah masa-masanya libur gak sih ya Timothy ya? Benar. Jadi bisa Aku banget udah sambil libur sih. ngulik-ngulik kayak Cakra juga. Yes. Keren. Jadi pemirsa, ini nampaknya kalau misalnya ya kamu pengen belajar nyanyi atau mungkin ada yang pengen dikulik-kulik tentang menjadi penyanyi gitu. Ada nggak nih Cakra? Kayak kamu diawali kayak gimana sih prosesnya gitu loh. Kayak kok bisa memilihnya tuh menyanyi. Padahal kan ada banyak hal yang bisa dilakukan sebagai seorang manusia gitu loh. Apa ya dulu pertama kali nyanyi itu bahkan dulu di SMP enggak di SMA pernah di saking jarang nyanyinya gitu kan. Pertama kali nyanyi di depan umum jelek suaranya gitu dikatain kayak gitu tapi ya Siapa yang ngatain tuh? Kita call out. Cari. Enggak dong. Lanjut. Enggak dong ya. tapi ya emang di SMA sih ya menyadari belum sebanyak itu skillnya jadi ya seiring Terus dilatih bertambahnya ya? waktu dilatih gitu. Dulu waktu SMA malah sering ikut lomba-lomba kayak gitu. Oh gitu. Tapi ternyata lomba itu bukan salah satu jalan keluar untuk bisa jadi bermusik dengan baik ya gitu. Bahkan sendiri pun nggak usah lomba pun bisa gitu. Apalagi sekarang kan serba independen ya gitu. Musik sekarang musisi sekarang ngeluarin lagu sendiri gitu kan. Kayak Viral gitu kan ya. Jadi kalau misalnya ditanya lagi latar belakangnya bermusik pertama kali gara-gara yaitu dulu sering nyanyi juga gitu karena omku yang tadi mereferensikan Dewa 19 itu juga beliau adalah anak band juga gitu. Jadi ya aku ikut juga nyemplung gitu. Jadi ketularan auranya juga ya ikut ya. Iya. Oke, nanti kita bakalan bahas lebih lanjut lagi ya Timothy ya barengan sama Cakra pastinya. Yes. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di sini di RRI Net Live Music. Tonton apa yang Anda dengar.
diam bergelut dengan perasaan. Kira ini hanya sementara. Andai kamu harus menunggu, sampaikan padanya. Aku takkan berharap tentang hangat pelukmu, namun bolehkah ku menyimpan rasa ini? Jika nanti akhirnya kau kan meninggalkanku, ku tetap tersenyum melihatmu pergi tak kembali. Terus menunggu takdir bersamanya. Aku takkan berharap tentang hangat pelukmu, namun bolehkah ku menyimpan rasa ini? Jika nanti akhirnya kau kan meninggalkanku, ku tetap tersenyum melihatmu pergi tak kembali. Tentang hangat pelukmu, namun bolehkah ku menyimpan rasa ini? Jika nanti akhirnya kau kan meninggalkanku, ku tetap tersenyum melihatmu pergi tak kembali. Tersenyum melihatmu pergi tak kembali. Tuh, mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong Pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya. RRI Live Music di RRI Net. Oke pemirsa RRI Net, kita balik lagi di RRI Net Live Music. Tonton apa yang Anda dengar. Dan sekarang kita lanjut ngobrol lagi bareng Cakra ya, pemirsa. Dan barusan dia bawa lagu Tak Kembali. Aduh, kalau dari katanya langsung tak kembali itu agak mengerikan ya. Iya. Tapi boleh gak kita kulik-kulik lebih lanjut nih, kenapa sih kok bisa pilihan Kenapa, lagunya tak kembali dari sekian 1000 juta miliar lagu di dunia ini gitu loh. Karena emang di liriknya ada tak kembali, itu satu. Oke, to the point Kedua, banget, oke. Ini aku ini aku buat dulu karena lagi deketin cewek gitu. Waduh. Habis itu ternyata nggak kesampaian gitu, makanya di liriknya aduh lupa lagi. Loh, ini Tak gimana? kembali gitu itu ya. Kapan lagunya selesainya, Cakra? Atau dibuatnya tuh kapan lagunya? Ini di 2012
24 waktu aku Tahun lalu ya? Iya. Oke. Berarti ini Fresh banget ya. lagu pribadi ya? Hmm. Lagu ciptaan sendiri ya? Oke, ini ditulis sendiri pastinya ya. Iya. Apa ada bantuan orang lain lagi nih? Benar-benar. Enggak ada sendiri semuanya. Oke, berarti inspirasinya dari kisah cinta sendiri dan ditulis sendiri pastinya. Oke, Asik. keren banget. Bisa gitu ya penyanyi Bisa, ya? iya emang harus kayak gitu. Oke. Tapi kadang emang gitu sih, kalau misalnya musisi tuh biasanya yang lebih gampang adalah dari diri sendiri gitu. Oke, biar relate nggak sih? Oh, Oke, apakah ada makna yang pengen disampaikan nih dari lagu tadi nih, Cak? Iya, terus ada nggak kesulitan selama membuat lagu tersebut kira-kira sama band gitu? Kesulitan sih enggak ada. Biasanya aku kalau misalnya bikin lagu tuh sekali bikin langsung jadi gitu. Jadi kayak humming dulu atau nyari melodinya dulu, selesai nyari melodi, selesai cari chordnya, habis cari chordnya baru cari liriknya gitu. Jadi kesulitannya nggak ada juga gitu. Ya buat yang lagi nonton gitu, semoga menyukai gitu. Semoga menyukai. Semoga menyukai apa nih? Kerasnya atau lagunya nih? Atau cakranya Yo, disukai. tiba-tiba ya. Enggak, maksudnya semoga relate sama lagu yang aku bawain gitu. Oke, tapi lagunya sedih loh disuruh relate sama pemirsanya. Iya. Makanya. Tapi kadang ada kan lagu yang emang relate sama penyiar. Kenapa penyiar? Sama pendengarnya gitu. Beda cerita, beda timeline nih. Iya, bener. Beda konsep ya ini ya pemirsa. Oke, jadi memang banyak banget ya pilihan lagu, tapi ternyata ada lagu tadi nih yang disampaikan. Untuk next lagunya nih, boleh nggak di-spill dikit nih apa yang Iya, bakal ada rencana disampaikan gitu loh. Lagu selanjutnya judulnya The Sweetest Heartbreak. Ini sebenarnya lanjutan dari Tak Kembali gitu. Jadi kayak kalau misalnya film tuh ada sequelnya gitu kan. Kalau lagu ini juga ada sequelnya. Jadi kalau misalnya tadi mengikhlaskan gitu, tapi setelah perjalanan kok tetap patah hati ya gitu. Oke, jalannya berlubang berarti ya. Oke, ternyata gitu ya riwahnya ya tentang pembuatan lagu. Dan by the way nih pemirsa, kayak lagunya tuh kan pasti ditulis oleh Cakra sendiri ya. Nah, itu biasanya nih nulisnya tuh pas di mana? Karena sebelumnya sempat nih RR-nya tuh bilangnya, salah satu artisnya bilang pas lagi ngopi atau enggak pas lagi di kantin gitu misalnya. Kalau Cakra sendiri biasanya nulisnya di mana? Atau lagi di toilet gitu kan biasanya banyak banget inspirasi itu. Tiba-tiba semua kamar mandi. buana pikirannya ya. Di mana biasanya? Biasanya aku di kamar aja sih, maksudnya menyediakan waktu sendiri gitu. Nge-planning waktunya kalau misalnya jam segini itu waktunya garap lagu gitu dan segala macam. Jadi nggak ada tempat khusus juga sih, biasanya ya di kamar aja. Tapi lebih sering biasanya pulang siaran kan malam kan. Oke, gitu. tim malam Maksud nih. Ya dicatat ya teman-teman semua ya pemirsa ya. Cakra siarannya seringnya malam gitu. Oke, ini langsung promosi intro 2 di sini ya. It's okay. Nah Gimana itu lanjut? pulang siarannya malam, jadi di jalan daripada bengong kan ya gitu, mending humming ternyata enak, habis itu record gitu. Akhirnya biasanya dapat inspirasinya di situ sih, di jalan gitu. Bahkan kalau misalnya di malam tuh lebih seru tau. Maksudnya pulang di jalan tuh ada ketemu apa di jalan, jadi lagu. Ketemu apa? Apa nih? di jalan. Aduh, apa ini jadi malam-malam? Yang terlihat kan ya? Iya, Oke, gitu. yang Biasanya terlihat. ketemu cowok-cewek berantem, lagi berantem nih, jadi lagu gitu. Bukan nimbrung ya, kayak ini lagi ngapain ikut dong, nggak gitu dong ya tiba-tiba. Malah ya. dijadiin lagu. Iya, tapi bagus loh, bisa menjadi sesuatu inspirasi juga. Nah, Betul. selama ini lagunya biasanya diterjunkan kemana aja nih? Kak, ini maunya sih aku distribusikan juga gitu. Iya. Aku upload ke platform musik juga gitu, tapi sekalian aja deh jadi satu album gitu. Karena kan kalau misalnya sekarang kita lihat musisi tuh ngeluarinnya kan single-single terus kan, per single terus gitu. Ntar kalau misalnya udah kumpul berapa baru jadi album. Kalau aku nggak, sekalian aja jadi album dulu gitu. Oke. Tapi aku penasaran juga nih Marit ya. Tadi kan dia bawain lagu sambil main gitar kan ya. Ini gitar kan ya? Iya, gitar. Benar-benar. This is senarnya gitar. 6, senarnya 6. Benar. Oke. Kirain bass. Cakra bisa main berapa alat musik sih kira-kira? Aku main gitar bisa, main keyboard ya sesuai lah. Main bass karena Bass juga bisa, sama kayak gitar ya sama gitu. Bisa. Apalagi ya kalau drum sih
seperempat sih. Kalau misalnya tadi keyboard setengah, ini seperempatnya gitu. Oh, lebih kurang lagi ya. Ada takarannya. Nah, untuk musiknya sendiri nih, kan tadi lagunya bikin sendiri, terus musiknya siapa yang bikin? Musiknya bikin sendiri gitu. Kalau misalnya ngambil, biasanya sih dengerin band siapa, dengerin musisi siapa gitu. Soundnya enak nih, bisa dikulik, terus dijadiin. Biasanya dari beberapa musisi gitu, nggak cuma dari satu musisi. Keyboardnya ngambil dari sini, gitarnya ngambil dari sini, drumnya ngambil dari sini gitu, dijadiin satu. Ada nggak sih pengalaman unik atau menarik atau pernah juga gimana ya, ada kesulitan bareng band? Surprise mungkin yang tiba-tiba jadi terkenang gitu loh. Iya, atau mungkin kan ini sulit juga ya menyatukan beberapa pikiran dalam band gitu kan ya. Ada nggak sih, dan gimana caranya untuk handle hal-hal kayak gitu? Tapi kalau di band itu lumayan sih, apa ya, kalau misalnya kesulitan itu banyak, yang paling sering adalah berantem. Itu udah pasti. Iya. Itu udah berantemnya pasti. gimana? Tonjok-tonjokan enggak kan ya? Jangan ditiru. Biasanya berantem gara-gara waktu aja sih gitu. Kita harusnya latihan gitu, tapi yang satu nggak bisa gitu. Disiplin ya. Gitu. Habis itu akhirnya band pertama bubar. Abis itu baru bikin The 2010s itu. Kalau di The 2010s lumayan sih, karena kita juga fleksibel gitu. Jadi ya enak aja ngatur waktunya. Untuk personil bandnya itu apakah teman-teman seprodi apa gimana nih? Teman-teman Astungkaranya tuh dapat orang-orang yang emang terdekat gitu. Emang orang teman-teman prodi. Jadi ya ada yang bisa ngebass, tarik, ada yang bisa yang bisa keyboard, tarik. Ada yang main tarik tambang, tarik juga. Bisa banget ya. Enggak expect ya. Mumpung Agustus nih tiba-tiba tarik tambang. Iya bener. OMG. Tapi ini lebih lanjut lagi. Untuk bandnya itu berarti sudah klop juga ya orang-orangnya. Apa ada perubahan sebelumnya nih, atau emang dari awal sama ini aja? Waktu band pertama ada perubahan juga. Tapi yang yang terakhir gitu. Emang udah seitunya aja. Berberapa tuh? Ya segitu aja gitu. Bahkan seitunya ada yang dari, aja tuh gimana? Itu tuh 1, 2, 3, 4, 5 Cakra. Segitunya itu karena dikit banget gitu. Cuma 2 orang. Ini kayak The Virgin ya? The Virgin. Aja. Tapi udah nggak, 2 orang bareng aku jadinya bertiga. Tapi posisi di band ini apa? Main vokal kah atau juga ada sampingan main gitar kayak tadi? Main vokal sama main gitar juga. Terus ada 2 temanku yang biasanya ini keyboardis sama bassis gitu. Biasanya dramisnya gitu. Dramis. Drummernya enggak gitu dong. Drummernya itu additional gitu. Kalau enggak ngajak siapa gitu yang lagi kosong diajak gitu. Orang lagi duduk diam, ayo ngedrum gitu. Saya siapa gitu. Diajak ngedrum langsung. Nih kan udah dari 2021 ya tadi ya Cakra ya terbentuknya bandnya ini, dan sekarang udah 2025 nih. Tahun mana sih yang paling gemilang menurut Cakra buat di band atau sendirinya di bermusiknya nih? Tahun paling gemilang sih di sebenarnya beda timeline ya. Waktu di band sebelumnya tahun gemilangnya bahkan di 2022 kan 2021 kebentuk, 2022 Astungkara tiap bulan tuh ada aja panggungan gitu. Itu di band sebelumnya. Abis itu karena bubar gitu kan. Di The 2010s ini di paling gemilang sih di 2024 kemarin, lumayan banyak juga perubahan sound juga, ngulik-ngulik sound juga kan gitu. Lebih mateng daripada band sebelumnya gitu. Berarti beda ya. Apa sih perbedaan dari band yang pertama sama yang terakhir ini, Cakra? Kalau band sebelumnya jujur arahnya nggak ada. Maksudnya kayak kita ya main band aja gitu. Ngulik lagu, lagi suka lagu ini, ya ayo bawain gitu. Tapi kalau misalnya yang sekarang The 2010s lebih terkonsep aja gitu. Nanti kita bakalan bahas lebih lanjut lagi dengan Cakra pastinya, dan kita bakal main games nih di segmen selanjutnya. Siap dong ya? Siap. Pemirsa juga siap-siap ya pastinya, karena sebentar lagi kamu bakal dengerin lagu spesial nih dari Cakra. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.
for something. Though I know you are not coming back, you're the sweetest heartbreak I ever knew. Every scar you left still sings your name. You're the quiet storm I am walking through, and I breathe whenever I speak your name. You still pull me slowly, like a wave that drags me to your shore. You're the sweetest heartbreak I ever knew. Every scar you left still sings your name. You're the quiet storm I am walking through, and I breathe whenever I speak your name. You're the sweetest heartbreak I ever knew. Every scar you left still sings your name. You're the quiet storm I am walking through, and I breathe whenever I speak your name. You're the sweetest heartbreak I ever knew, and I breathe whenever I speak your name. Sebaiknya Anda tahu, Indonesia adalah negara yang terkenal akan keanekaragaman budayanya. Salah satunya adalah alat musik tradisional. Alat musik tradisional di Indonesia memiliki nama dan kegunaan yang unik di masing-masing daerah. Sasando, alat musik khas Pulau Rote yang sekilas mirip gitar ini, konon sudah digunakan masyarakat di Rote, Nusa Tenggara Timur sejak abad ke-7. Sasando memiliki bagian utama berbentuk tabung panjang yang terbuat dari bambu. Pada bagian tengah alat musik berdawai ini berbentuk melingkar dari atas ke bawah. Dawai-dawai pada sasando direntangkan di tabung dari atas ke bawah yang sudah diberi ganjalan-ganjalan. Berdasarkan struktur nada, sasando dapat dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, sasando gong dengan sistem nada pentatonik memiliki 12 dawai. Sasando jenis ini biasanya hanya bisa digunakan untuk memainkan lagu-lagu tradisional masyarakat di Pulau Rote. Kedua adalah sasando biola, memiliki sistem nada diatonik dengan jumlah dawai mencapai 48 buah. Kelebihan dari sasando ini terletak pada jenis lagu yang bisa dimainkannya lebih bervariasi. Sasando biasanya dimainkan untuk mengiringi lagu pada tarian tradisional masyarakat Nusa Tenggara Timur. RRI Live Music di RRI Net. Balik lagi di RRI Net Live Music. Tonton apa yang Anda dengar. Yuhu. Oke pemirsa sekalian, sebelum kita lanjut di segmen ketiga ini, sebelum kita main games ya, seru-seruan bareng sama bintang tamu kita, jangan lupa untuk follow yang namanya sosial media RRI Denpasar di Instagram @RRI_Denpasar, terus RRI Pro 1 Denpasar dan RRI Pro 2 Denpasar. Jangan lupa juga kalian untuk kunjungin dan subscribe yang namanya channel YouTube
RRI Denpasar. Oke. Iya, lagi satu nih nyangkut Timothy. Apa itu? RRI Pro 4-nya. Oh iya, RRI Pro 4 jadi ada 3 ya pemirsa ya. Pro 1, Pro 2 sama Pro 4. Yeay. Nah biar gak nyangkut juga nih, kita sapa balik nih pemirsa ya, narasumber kita di malam hari ini. Kalau Cakra masih siap kan ya? Masih. Karena kita kan mau masuk ke sesi games. Jadi gosip gamesnya atau fakta? bukan. Fitnah atau fakta? Bukan kan ya? Terlalu Fitness swasta atau banget. gym. Enggak ya. Jadi games kita di malam hari ini judulnya apa nih Timothy? This or Oh that. my god. Jadi rulesnya mungkin sedikit dia jelaskan ya. Jadi Cakra nanti bakal pilih 1 atau 2. Benar. Oke, kayak lagu ya. 1 atau 2. Jangan jawab atau. Oke, jadi pilihannya 1 atau yang kedua. Iya. Terus habis itu nanti kita bakal jawab cepat sepersekian detik. Setelah itu baru kita bakalan bahas lebih lanjut lagi. Oke, sudah siap Cakra? Oke. Merenung. Oke, kita Merenung kembali dulu, lagi. kita kasih waktu. Udah. Perlu mengumpulkan nyawa lagi. Lagi mikir tadi apa yang harus aku jawab ya. Oke, jadi kita langsung pertanyaannya aja belum, ya. kan? Iya. Langsung aja kita mulai dalam 3, 2, 1. Jadi Yes. games This or That edisi Cakra Yanuar. Jadi pilih hitam atau putih? Hitam. Lanjut. Pertanyaannya lupa lagi. Morning person atau night life? Night live dong. Night Oke. life. Nyanyi atau siaran? Waduh. Cepat 1, 2, 3, 1, Ayo. 2, 3. Karena duitnya di siaran deh. Oke, siaran. Oke, lanjut. Nggak makan atau nggak ngopi? Enggak makan. Oke. Waduh. Last but not least, gunung atau pantai? Gunung atau pantai? Pantai. Oke. Itu Jadi- dia disordet kita ya teman-teman Pro 2. Dan kita bakalan kulik lebih lanjut lagi. Betul. Tadi pilihan yang pertama hitam atau putih, pilihannya hitam. Kenapa nih hitam nih? Sebenarnya mau milih merah tapi nggak ada kan. Jangan ngadi-ngadi ya. Ini Agustusan kenapa? ya? Ini kenapa pilihannya hitam? Apa ya? Cowok lah ya gitu. Oke. Warna hitam adalah warna Kegelapan. netral gitu kan. Oh, bukan. Warna Oke. hitam kalau nggak warna hitam ya warna putih gitu. Makanya kita kasih pilihannya kan 2 ya, hitam atau putih Iya. ya. Atau bajuku juga kalau nggak hitam ya putih. Benar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Morning person atau night life? Night life. Kenapa Night nih life. dengan night Iya. life? Kenapa nggak morning person nih? Karena nggak bisa bangun pagi. Singkat pada jelas nggak bisa bangun pagi ya. Tapi kalau pemirsa udah ya. siaran pagi bisa kan? Bisa, karena kan tanggung jawab gitu. Oke, lanjut. Nggak siaran ntar gak digaji. Oke, ini tanggung jawab ke negara juga ya. Betul. Oke, yang ketiga nyanyi atau siaran? Siaran. Iya, Betul. iya balik lagi tadi kan. Oke. Kalau nggak siaran gak digaji gitu, karena duitnya di situ gitu. Oke. Ini berhubungan dengan kehidupan ya. Mengabdi sekali dengan RRI ya. Benar, Bagus. pastinya. Lanjut Tapi nih. ntar kalau misalnya rezekinya dinyanyi, ya Dinyanyi juga. Oke, Gitu. mengikuti arus sekali ya Cakra ini ya pemirsa ya. Kita lanjut yang keempat tadi Timothy. Nggak ngopi. makan atau nggak ngopi? nggak Nggak makan. gitu. Kenapa? Karena aku tuh sering lupa makan karena terlalu serius ngulik lagu gitu. Terlalu seru banget gitu. Misalnya aku mulai jam 12 siang gitu. Sampai jam 7 bisa nggak makan gitu. Aduh. Jangan ditiru ya pemirsa. Itu hati-hati lambung kamu Betul. berguncang ya. Tapi ngomongin soal kopi gitu ya, kopi hitam atau kopi latte kayak gitu? Yang manis. Kopi hitam enak sih kalau buat Kopi hitam. begadang gitu. Oke. Oke. Tapi kalau misalnya buat Depends casual gitu ya, ya kopi susu enak. Depend ya. Oke. Depends on kapannya ya, untuk malam atau untuk siang ya. Tapi pagi-pagi ngopinya wajib apa enggak? Sebelum kesini kayaknya udah ngopi deh. Oke. Ya kan? Last but not least nih. Last but not least, pertanyaan terakhir. Gunung atau pantai? Nah ini gampang dijawabnya. Apa? Pantai karena Kenapa? takut ketinggian. Waduh. gitu. Bisa disimpulkan ya, berarti Cakra ini adalah orang yang tidak morning person, takut ketinggian, dan jadinya Tidak suka makan juga, mending ngopi ya kan? Bukan tidak suka sih, lupa. Lupa. Kalau tidak suka makan itu kan kebutuhan hidup kita ya. Kebetulan, ya. Jadi Oke, pemirsa oke, di sini oke, oke. kita bahas kesehatan juga. Oke, jadi karena semuanya sudah dijawab oleh narasumber kita ya pemirsa, that's a wrap tentang This Yuhu. or That edisi Cakra Yanuar. Yes. Jadi kamu bisa simpulkan nih Cakra ini kepribadiannya kayak gimana? Nggak perlu dong ya. Apa perlu kita tanya zodiaknya apa nih? Iya. Zodiaknya
Januari itu apa ya? Ya. Capricorn. Aduh, nggak tahu lagi. Oke, Capricorn. Ya Oke. udah deh. Terima kasih ya sudah menjawab semua pertanyaan di gamesnya ini. Dan nanti kita bakalan bahas lebih lanjut lagi pastinya di segmen terakhir. Dan kita bakal dengerin juga nih ada lagu dari Cakra Yanuar di malam hari ini. Yes, kita langsung dengerin aja lagu The Trier dari Cakra Yanuar. Let's go. Jelajah Nusantara. Goa Gong merupakan tempat wisata di Pacitan yang memiliki keindahan alam yang sangat menakjubkan. Keindahan Goa Gong, sahabat budaya, terletak pada stalaktit dan juga stalagmit yang begitu indah terbentuk secara alami di langit-langit dan juga di dasar goa. Goa Gong ini memiliki kedalaman goa sepanjang 256 meter dan memiliki stalaktit dan stalagmit yang berumur ratusan tahun. Goa ini muncul akibat dari aktivitas vulkanik dan gerakan termik yang diperkirakan berlangsung selama ratusan hingga ribuan tahun yang lalu.
Di dalam goa ini sahabat budaya, terbagi menjadi beberapa ruangan yang menyajikan keanekaragaman batuan alam. Mulai dari batu marmer yang bisa tembus cahaya dan diklaim sebagai batu marmer terbesar dan terindah di Asia. RRI Live Music di RRI Net. Balik lagi di RRI Net Live Music. Tonton apa yang Anda dengar. Pastinya masih bareng sama Maritia di sini dan juga Timothy. Yes. Dan kita bakal kulik-kulik lebih lanjut lagi nih tentang Cakra Yanuar. Apalagi nih di segmen terakhir ya kan. Tapi sebelum itu nih jangan lupa ya pemirsa untuk download RRI Digital dan pastinya dengerin terus RRI Pro 1, RRI Pro 2 dan RRI Pro 4 dan pasar bisa langsung di www.rri.co.id karena di sana juga banyak banget ya ada berita pemirsa, ada pastinya dengerin banyak banget, ada Stay in Touch with Indonesia juga yang pastinya bisa banget kamu dengerin dimanapun dan kapanpun. Betul banget Maritia. Oke pemirsa, kita lanjut lagi ngobrol di segmen terakhir ini bareng Cakra. Iya, aku mau tanya sih sebenarnya ini kan kita udah ngobrol-ngobrol ya tentang antara penyiar, terus antara sekarang lagi sibuk kuliah juga mau skripsi nggak sih, ya kan? Dan sambil bermusik sambil juga. Bermusik juga. Sebenarnya cita-citanya apa sih? Kesimpulannya apa sih? Bener, kesimpulannya apa sebenarnya nih? Aku dulu tuh sebenarnya cita-citanya berubah dulu. Aku waktu kecil pengen jadi dalang. Oke. Wayang berbudaya. Habis itu karena orang tua apa ya? Ya biasalah ya. Kamu mau dapat uang dari mana kalau misalnya cuma ngedalang gitu kan? Akhirnya ya udahlah gitu. Akhirnya memilih pilihan kedua yaitu menjadi musisi gitu. Sebenarnya jadi penyiar tuh sesuatu yang tidak disengaja gitu. Tidak diduga gitu ya. Mengalir berarti ya. Tapi lancar dong ya semuanya kegiatannya. Setunggar lancar. Kok kayak agak berat gitu ya jawabnya ya. Kenapa? Is there something wrong? Enggak lah. Oke, nah sekarang project yang mau dikerjain sama band ini apa selanjutnya? Atau project solo nih? Ke pemirsa sekalian yang lagi dengerin supaya bisa wanti-wanti gitu kan ya, bisa dengerin juga atau ngikutin. Atau albumnya nih. Tadi kan bilang ya Cakra bilang kalau rilis tapi bukan lagu tapi langsung album. Nah itu gimana nih rencananya? Iya rencananya mau ngerapin album aja sih sebenarnya udah rekaman, udah mixing, udah mastering juga, cuma lagi didengerin ulang aja gitu. Lagi dirapi-rapiin. Gitu. Kira-kira kapan tuh lesenya? Kalau nggak di akhir Agustus di September. Judul albumnya Gravitings. Gravitings itu bisa dijelasin dikit ya apa maknanya gitu loh sebelum launching nanti. Betul. Ya diambil dari dua kata gravity dan things gitu, sesuatu yang punya gravity gitu. Maksudnya gravity di sini adalah kan gravitasi gitu kan. Apa namanya sebuah daya tarik, jadi sesuatu yang punya daya tarik gitu. Sesuatu yang bisa menarik pemirsa buat dengerin lagunya nanti. Keren banget ya. Nih berarti lagunya nanti bakal dirilis pastinya ke Pro 2 juga dong ya? Iya dong. Bisa. Nanti jangan lupa di request ya. Nanti bisa kita minta ke MD ya, Kak Jeko ya, langsung dimasukin lagunya Cakra nantinya soon. Dan pastinya kita bakalan ketemu lagi sama Cakra ya. Dan pemirsa always ketemu. Wajib ketemu. Orang tuh desa kayak aku. Boleh nggak nih Cakra ngasih pesan-pesan buat teman Pro 2 atau pemirsa yang lagi nonton nih? Siapa tahu ada yang pengen bermusik tapi ternyata kayak kendalanya banyak, ada kayak lingkungan atau mungkin orang tua atau keluarganya atau gimana nih? Sekalian harapan ke depan juga sama band. Boleh. Kalau misalnya buat kamu semua pemirsa yang nonton ini, apalagi kamu masih muda juga gitu, nggak apa-apa, coba-coba aja. Dulu aku waktu awal pertama bikin lagu juga nggak se-oke itu gitu, masih banyak trial and errornya. Tapi ya seiring berjalannya waktu belajar juga gitu. Sebenarnya yang diperbanyak adalah ilmunya gitu, karena kan musik itu bisa bikin sendiri, tapi yang susah adalah membagi musiknya itu biar enak didengar kayak gimana gitu sih. Oke. Tapi kita udah ngobrol-ngobrol panjang lebar, mungkin bisa di-spill nggak sih sosial media bandnya Kak atau sosial medianya Kak Cakra sendiri gitu kan, biar
pemirsa RRI Net Live Music juga bisa ngikutin perjalanan musiknya gitu. Atau biar tahu juga kapan diupdate lagunya. Ya. Ada di IG aja sih sebenarnya. Apa itu? by.cakra pakai H. By Cakra. Oke, berarti di sana diupdate ya biasanya ya informasi terkini. Atau mungkin nanti bakalan update setelah lagunya rilis nih. Iya kayaknya kayak gitu, update setelah lagunya rilis. Berarti nanti di follow aja ya pemirsa, meskipun sepi ya. Tapi nanti bakalan update pas nanti lagunya. habis dari sini membludak gitu Iya, kan. siapa tahu langsung bertambah ya 1.000 juta miliar followers ya, amin. Kita punya teman artis deh, asik. Nanti kita tiba-tiba dempet-dempetan ya. Oke, tapi kayaknya nanti aja kita bahas tentang itu di off air aja ya Timothy ya. Karena ternyata waktunya udah habis nih pemirsa. Bener, udah gak terasa ya. Udah banyak banget pertanyaan, udah dijawab juga sama Cakra sesuai dengan apa yang ingin dia sampaikan. Dan pastinya kita juga mohon maaf ya pemirsa kalau misalnya kita ada salah-salah kata selama di obrolan kita malam hari ini. And thank you pastinya ya. Terima kasih juga untuk bintang tamu kita malam ini. Oke. Salam dulu dong gitu kan Cakra Yanuar. Sekali lagi teman-teman pemirsa sekalian, ini dia Cakra Yanuar. Dan kita pamit undur diri. Selamat malam. Bye. habis nafasku agar engkau mengerti arti rindu. Aku menyayangi sampai nanti agar mengerti kata cinta. Izinkan aku untuk menyayangimu lagi, takkan ku sia-siakan kau yang ku cari. Jika masih ada waktu, ku mohon padamu, tetaplah di sini dan temani aku hingga tua. Okay, thank you. Yang bukan senyummu, yang bukan harum tubuhmu,
selain dirimu. Oh, putus yang bukan cintamu, yang bukan harum tubuhmu, yang selain dirimu. Oh, putus yang selain nafasmu, selain cumbu rayumu, takkan mau. Yang selain candamu, selain sentuh belaimu, takkan bisa mengganti dirimu, mengganti sayangku punya untukmu, utuh yang bukan bibirmu, yang bukan bola matamu, yang selain dirimu. Oh, putus yang selain nafasmu, selain cumbu rayumu, takkan mau. Yang selain candamu, selain sentuh belaimu, takkan bisa tandingi tatapanmu, tandingi kecup bibirmu. Masih sama, siapa juaranya dan siapa yang pertama, takkan bisa mengganti dirimu, mengganti dirimu. Oh no, mengganti tempatmu, mengganti rasa yang ku punya untukmu, utuh yang selain dirimu, putus semua tak lagi sama. Thank you. Nantikan penampilan dari musisi pilihan lainnya di RRI Live Music berikutnya. Hanya di RRI Net.